kita akan kembali ke home Bapak Ibu. Klik aja di foto profil, setelah itu YouTube. Maka akan masuk ke dalam menu utama tampilan YouTube. Nah, dalam menu utama YouTube ini ada menu beranda, trending, subscription, koleksi, history, video Anda, film Anda tonton nanti lebih banyak, ada telusuri, ada upload video, ada aplikasi YouTube, ada notifikasi, dan ada foto profil. Pertama kita akan pelajari dari beranda. Di dalam beranda ketika kita klik, berisi video-video yang sering kita tonton. Nah, untuk trending, ketika kita klik, maka akan berisi video-video yang sedang tren pada saat ini. Tuh. Jadi yang sedang tren di dunia adalah bisa kita telusuri musik, game, berita, atau film yang sedang tren saat ini. Untuk subscription, ini adalah isinya video-video dari orang-orang yang Bapak Ibu subscribe. Nah, ketika kita mau melihat koleksi ini berisi history. History itu sejarahnya kita, runtutan video-video yang sudah kita lihat. Nih, ada di koleksi. Nah, koleksi dan history ini bersangkutan Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik koleksi, maka otomatis history juga akan keluar. Nah, kalau mau lihat video kita nih, ada di video Anda. Nah, ketika kita klik video Anda, maka berisi video-video YouTube kita yang sudah kita upload. Nih, Bapak Ibu, dia langsung menuju ke dashboard YouTube Studio kita. Kita akan kembali ke menu beranda YouTube lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah film Anda. Film Anda ini berisi tontonan film dan acara, tapi ini membeli Bapak Ibu. Tonton berbagai film terbaru dan terkeren dengan cara membeli. Karena saya tidak ada pembelian, maka di sini kosong. Untuk tonton nanti adalah video-video yang kita klik watch later atau tonton nanti yang kita belum selesai menonton, tapi akan kita tonton ulang. Di lebih banyak nih ada video-video yang kita sukai dan juga ada playlist yang kita buat. Tuh, video yang kita sukai semuanya akan muncul di sini. Nah, kalau untuk playlist ini sama seperti kalau kita mau membuat playlist di komputer. Ini isinya lagu-lagu atau video atau dongeng seperti itu. Bisa kita buat. Sama seperti ketika kita membuat playlist di komputer. Menu selanjutnya adalah telusuri. Nah, di telusuri ini
ada ditelusuri ini adalah menu tempat kita mengetikkan keyword. Nah, di sini ada filter. Jika kita membuka filter, maka akan ada tanggal upload. Jadi, ketika kita membuka filter misalnya sejam terakhir, nanti SD Nasima Semarang tidak ditemukan hasil, soalnya sejam terakhir SD Nasima tidak mengupload video. Seperti itu. Sama saja jenisnya ketika kita memfilter acara TV. Nah, SD Nasima juga tidak termasuk acara TV, makanya tidak ditemukan hasil. Seperti itu. Kalau misalnya tidak usah mengaktifkan filter, nanti jadi semua penelusuran di YouTube akan keluar. Kalau jenisnya video, filternya video, maka otomatis filternya kalau kita mau menonaktifkan filternya, tinggal disilang saja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini. Di logo kamera ini ada upload video dan live stream. Untuk upload video, kita tinggal mau menambahkan video apa yang sudah kita siapkan, tinggal pilih file saja. Selanjutnya akan ada pilihan upload, akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Dan juga live stream. Live stream ini juga akan kita pelajari di sesi selanjutnya. Lalu bagaimana ketika kita membuka video? Ketika kita membuka video di YouTube, terdapat bermacam-macam setelan. Jadi, untuk simbol jeda ini berfungsi untuk mempause atau menjeda video yang kita tonton. Ketika simbolnya berubah menjadi segitiga, maka video tersebut ketika kita klik simbol putar, maka akan memutar kembali. Untuk simbol next, maka akan melompat ke video selanjutnya yang akan kita tonton. Nah, untuk simbol volume, ini bisa kita ikan mas koi biasanya buat atau kecilkan suara. Dan untuk ikan nila dan ikan bawal. Nah, untuk setelan selanjutnya adalah putar otomatis. Ketika kita hidupkan putar otomatis, maka setelah video yang kita tonton ini selesai, maka dia akan berputar ke video selanjutnya secara otomatis. Ketika kita tidak aktifkan putar otomatis, maka akan memerlukan kita untuk memilih mau mengklik next atau mau mengklik video selanjutnya. Untuk kecepatan pemutaran, ini ketika kita normal, dia akan play speed-nya normal, tapi ketika kita pencet nih yang paling sedikit angkanya, maka dia akan
slow down. Ini kayak nggak kelihatan saya. Tuh, bicaranya jadi pelan-pelan kan Bapak Ibu. Jadi slow motion. Ketika saya percepat perputaran dengan angka yang lebih besar, maka videonya akan cepat sekali berputar. Untuk kualitas, ada 3 pilihan atau 4 pilihan sampai 720p. Ada juga yang sampai 1080p, tergantung resolusi video yang Bapak Ibu upload. Kalau saya ketik otomatis ini, dia otomatis mengeplay dengan resolusi 360. Nah, untuk setelan mini player, ketika saya klik, maka dia akan menjadi mini sekali view-nya. Lalu ketika saya klik besar, lalu ketika mau saya klik lebih besar lagi, maka klik ini saja Bapak Ibu, luaskan. Maka dia akan melebar. Selanjutnya ketika saya klik tampilan bioskop, maka akan seperti ini view-nya. Lalu untuk layar penuh, full screen, maka seperti ini. Kalau mau keluar dari layar penuh, pencet ini Bapak Ibu, atau pencet escape. Saya suka dengan tampilan default saja, maka saya aktifkan tampilan default. Nah, tampilan default seperti ini. Ketika kita mau men-setting subtitle Bapak Ibu, ini ada di sini. Nah, subtitlenya diklik saja, maka otomatis nanti akan ada subtitle. Tuh, seperti ini subtitlenya Bapak Ibu. Kalau kita pencet subtitle otomatis, dia pasti akan ya ada sedikit-sedikit kesalahan seperti itu. Makanya kita harus waspada. Tapi karena ini subtitle otomatisnya hanya musik, jadi tidak apa-apa kita klik otomatis di subtitlenya. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga materi ini bisa difahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.